Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul istiqamah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu dari kata Ramadan yang artinya panas. Karena kalau bulan Ramadan itu di Mekah itu di Haramain pasti cuacanya panas. Makanya Ramadan diambil dari kata Ramadan yang artinya panas. Ini biar kalian tahu, saya jelaskan kepada kalian apa-apa yang harus kalian persiapkan untuk masuk bulan Ramadan. Makanya diam, jangan ada yang ngomong. Saya punya cuma waktu sedikit. Dan apa-apa yang saya sampaikan kepada kalian adalah apa-apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Apa yang saya sampaikan kepada kalian adalah apa-apa yang saya izinkan untuk kalian dengar. Adapun yang tidak saya izinkan untuk kalian dengar masih lebih banyak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dimana bulan tersebut di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan, keagungan-keagungan yang hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Mulai dari perlipat gandaan amal. Jadi jangan kita pikir umat-umat terdahulu itu mendapatkan perlipat gandaan amal, enggak. Umat-umat terdahulu mereka tidak mendapatkan perlipat gandaan amal. Perlipat gandaan amal hanya didapatkan oleh kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi di bulan Ramadan, satu rakaatmu sama seperti 100 rakaat di bulan yang lain. Allah lipat gandakan 100 rakaat sama seperti 1000 rakaat di bulan-bulan yang lain. Satu ayat engkau baca di bulan Ramadan sama seperti 10 ayat di bulan-bulan yang lain. 10 ayat sama seperti 100 ayat di bulan-bulan yang lain. 100 ayat sama seperti 1000 ayat di bulan-bulan yang lain. 1 juz sama seperti 10 juz di bulan-bulan yang lain. Setiap hari Allah lipat gandakan amal ibadah apapun yang engkau lakukan di bulan Ramadan, baik siang, sore, malam, pagi, amal ibadah apapun yang engkau lakukan itu dilipat gandakan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, para aulia, orang-orang soleh kalau mau masuk bulan Ramadan mereka bahagia, mereka senang. Kenapa? Masuk bulan yang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu iddan minan nar. Bulan yang 10 hari pertamanya Allah beri rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Saudara-saudara, berbicara tentang rahmat Allah, berbicara tentang kasih sayang Allah, rahmat Allah jangankan kepada kita umat Nabi Muhammad, terlalu jauh. Iblis, kamu tahu iblis dalam kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Ghazali dijelaskan setiap kurun 100 tahun itu Nabi Allah Adam Allah keluarkan dari sorga, kemudian iblis Allah keluarkan dari neraka, dan Allah pertemukan di satu tempat yang di tempat itu hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah perintahkan kepada iblis, wahai iblis, sujud engkau kepada Adam, aku ampuni dosa-dosa. Akan tetapi iblis lebih memilih di neraka daripada harus sujud kepada Adam alaihissalam. Lihat bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah. Bahkan iblis yang jelas-jelas terlaknat, makhluk paling laknat, makhluk paling terkutuk, masih Allah beri kesempatan saudara-saudara untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya semasa hidup Nabi Adam. Nabi Adam sudah wafat, Nabi Adam sudah meninggal. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam datang iblis kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata, dan iblis berkata, wahai Musa, engkau adalah kalimullah, engkau adalah nabi yang berbicara dengan Allah, sampaikan kepada Allah, aku ingin bertaubat, aku ingin minta ampun. Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, apa kata Allah? Wahai Musa, sampaikan kepada iblis, jikalau iblis mau aku ampuni dosa-dosanya, maka perintahkan suruh iblis sujud di kuburnya Adam. Tetap perintah Allah, sujud kepada Adam. Adam udah mati, sujud di kuburnya Adam. Apakah iblis lebih memilih sujud di kuburnya Adam? Apa kata iblis? Adam hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi Adam sudah mati, apalagi Adam udah jadi bangkai. Itu iblis dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, 10 hari pertama bulan Ramadan Allah berikan rahmatnya.
kasih sayangnya. 10 hari kedua Allah berikan pengampunan-pengampunannya. 10 hari terakhir atau 9 hari terakhir Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya turun Al-Quran, An-Nurul Mubin wa Zikrul Hakim wa Siratul Mustaqim. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan peperangan. Saudara-saudara, loh Beb, kok bisa bulan peperangan? Ya, bulan peperangan. Rasulullah ketika pulang dari perang, beliau berkata kepada sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil, musuh yang kecil? Rasulullah berkata, ada peperangan yang lebih besar, ada jihad yang lebih besar, ada musuh yang lebih besar, musuh yang lebih besar daripada orang-orang kafir, musuh yang lebih besar daripada orang-orang munafik, musuh yang lebih besar daripada iblis. Apa itu? Jihadun nafs, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat, berperang melawan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, berperang melawan musuh yang tidak tampak, berperang melawan diri kita sendiri, berperang melawan musuh yang paling besar yang ada di dalam diri kita. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak. Sungguh beruntung, berbahagialah engkau ketika akalmu menguasai hawa nafsu, ketika akalmu menjadi raja dan nafsumu menjadi budak, ketika akalmu menjadi raja, nafsumu menjadi budak, ketika akalmu menguasai hawa nafsumu, akalmu menguasai syahwatmu, sehingga akalmu mendorong engkau kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang taat, mendorong engkau kepada keimanan, mendorong engkau kepada jalan ilmu, jalan amal, jalan wara, jalan khauf, jalan takwa, jalan ikhlas, jalan sabar, jalan istiqamah, jalan zuhud, jalan qanaah, jalan ketakwaan, jalan untuk engkau mengalirkan air mata rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Akalnya dikuasai oleh hawa nafsunya, hawa nafsu menguasai akal, hawa nafsu memperbudak akal, hawa nafsu mengendalikan akal, sehingga hawa nafsunya mendorong dia kepada perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah, memutuskan hubungan dia dengan Allah, perkara-perkara maksiat, mungkarat, dhalalat, sayiat, mukhalafat yang mendorong dia kepada jalan kegelapan, jalan kebodohan, jalan jauh dari Allah, jalan jauh dari ulama, jalan jauh dari Rasulullah, buta Al-Quran, buta Islam, buta iman, condong hatinya kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah, condong hatinya kepada orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang dimurkai oleh Rasulullah SAW, condong hatinya kepada orang-orang barat, kepada orang-orang barat, kepada orang-orang yang tidak menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, condong hatinya kepada orang-orang fasik, condong hatinya kepada orang-orang yang wajahnya gelap, tidak memiliki cahaya Allah, wajahnya sepi dari rahmat dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hawa nafsu syahwat menundukkan kau punya akal, maka engkau akan dibawa ke jalan tersebut. Nah, kita manusia adalah hamba yang sempurna, saudara-saudara. Malaikat itu punya akal, tapi malaikat tidak memiliki nafsu. Makanya malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, melanggar perintah Allah, selalu taat, selalu patuh kepada Allah. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu dan malaikat hanya memiliki akal. Sebaliknya, binatang itu punya akal, binatang punya nafsu, tapi binatang tidak punya akal. Otak binatang punya, tapi akal binatang tidak punya, saudara-saudara. Saking begitu mulianya akal, saking begitu agungnya akal, sampai-sampai ikhtilaf para ulama, berbeda para ulama, mana yang lebih mulia, akal atau ilmu yang lebih mulia. Bagi ulama yang mengatakan akal lebih mulia daripada ilmu, karena dengan akal lah seseorang bisa memahami ilmu, dan dengan akal lah, al-akal mambaul ilm, akal adalah tempatnya ilmu. Malam hari ini, pak,
pakai kau punya akal, jangan pakai kau punya mulut, saudara-saudara. Jangan ngomong, pakai kau punya akal, cerna apa-apa yang saya sampaikan kepada engkau. Nah, saudara-saudara sekalian, malaikat punya malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Kita manusia sempurna, apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Jawab yang keras. Apa itu? Ibu-ibu, apa itu? Yang tidak dipunya oleh malaikat tapi kita punya. Apa itu? Nafsu. Apa-apa yang dipunya oleh binatang, apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang tapi kita punya. Apa itu? Binatang nggak punya tapi kita punya. Akal. Jadi binatang wajar kalau ada kambing dia mau makan rumput orang lain, wajar, dia nggak tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Mana ada kambing belajar di sekolah? Ada kambing belajar di sekolah? Wajib bagi kambing untuk mondok, wajib. Ya, harus kambing ngaji, wajib, harus kambing jadi santri, harus. Enggak, kenapa? Karena binatang. Awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Enak binatang itu, nggak ada hisab, nggak ada hitung-hitungan. Di akhirat nggak ditanya sama Allah, di akhirat nggak ada dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Awalnya tanah, dia kembali ke tanah. Sedangkan kita awaluhu turab wa akhiruhul hisab wan nar wal azab. Kita awalnya tanah tapi tempat kembali kita adalah hisab, hitung-hitungan atas amal-amal perbuatan yang telah kita lakukan di muka bumi Allah. Binatang awalnya tanah kembali ke tanah. Kenapa? Karena tidak punya akal. Saya tanya, jawab yang keras. Apakah nanti Allah bakal tanya, hei binatang, sudahkah kamu sholat? Allah nanya gitu nggak? Jawab yang keras. Allah nanya gitu nggak? Hei binatang, sudahkah kau puasa? Allah nanya gitu nggak? Hei binatang, kenapa engkau maling uang rakyat? Allah nanya gitu. Hei binatang, kenapa engkau pagar itu laut seakan-akan laut punya nenek moyang kamu? Allah bakal nanya gitu. Allah bakal nanya gitu. Allah tanya, binatang, kenapa kamu bisa disuap? Kenapa kamu bisa disogok? Kenapa kamu memiskinkan rakyat, menderitakan rakyat? Kenapa kamu mengeluarkan keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang menyiksa rakyat? Allah bakal tanya begitu. Allah bakal tanya begitu. Apakah Allah bakal tanya, hei binatang, kenapa kau jual ayat-ayatku demi kepentingan perutmu? Allah bakal tanya begitu. Hei binatang, kenapa engkau jadi kera-kera bersorban? Allah bakal tanya begitu. Hei binatang, kenapa engkau jual Al-Quran, kau jual hadis? Kenapa kau jual agama? Kenapa kau jual dakwah? Kenapa kau jual masjid? Kenapa kau jual majelis-majelis taklim, majelis-majelis salawat? Kenapa kau jual bendera-bendera Islam? Engkau jual demi kepentingan perutmu, demi kepentingan jabatanmu, dan demi kepentingan politikmu. Apakah Allah bakal nanya seperti itu? Terus yang Allah tanya, kenapa engkau, apakah engkau sudah memakmurkan rakyat atau menyengsarakan rakyat? Siapa yang Allah tanya begitu? Siapa? Siapa? Tahu manusia, ya siapa? Siapa? Pejabat yang ditanya begitu. Binatang mah nggak ditanya. Terus berarti nanti di akhirat siapa yang lebih mulia? Binatang lebih mulia daripada kita, saudara-saudara. Terus makanya jangan merasa diri kita lebih mulia. Kalau ngelihat anjing, ngelihat, kadang ini kita suka Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, satu waktu beliau pernah berjalan. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba ada seekor anjing. Beliau angkat jubahnya begitu. Ketika beliau angkat jubahnya, tiba-tiba anjing itu berkata, wahai Syekh, jikalau engkau mengangkat jubahmu karena engkau takut terkena air liurku, maka cukup bagimu mencuci jubahmu dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Tapi jikalau engkau mengangkat jubahmu karena memandangku sebagai makhluk yang hina, yang najis, dan kau merasa lebih mulia dariku, maka walaupun hatimu dicuci dengan 7 lautan, 7 samudra, hatimu tidak akan pernah bersih, wahai Syekh. Apa kata Syekh? Wahai anjing,
Maukah engkau menemaniku? Maukah engkau menjadi temanku dalam perjalananku? Apa kata anjing itu? Bagaimana mungkin aku akan menemanimu, sedangkan engkau selalu menerima bunga-bunga, engkau menerima pujian-pujian, engkau dengan pakaian kebesaranmu, di dalam kantongmu terdapat dinar, dirham dan roti-roti, sedangkan aku bahkan sebongkah tulang pun aku tidak punya. Aku kemana-mana diusir. Bagaimana mungkin aku akan menemanimu? Aku tidak mau menemanimu. Lantas Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, jikalau anjing saja tidak pantas berjalan bersamaku, maka bagaimana engkau akan berjalan bersamaku, ya Allah? Maka jangan pernah diri kita merasa lebih mulia daripada binatang. Nah, jadi saudara-saudara, akal begitu sangat penting. Makanya jangan jadikan akal kita sebagai budak. Akal yang harus memperbudak hawa nafsu, akal yang harus memperbudak syahwat. Anna syahwata tusayyirul muluka abida, was sabra yusayyirul abida muluka. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Perhatikan, sesungguhnya hawa nafsu, sesungguhnya syahwat bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Alam taro Yusuf wa Zulaikha. Semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna syahwata tusayyirul muluka abida was-sabra yusayyirul abida muluka. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan seorang raja menjadi budak, sedangkan kesabaran, ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam taro Yusufa wa Zulaikha. Tidak pernahkah kau melihat, tidak pernahkah kau mendengar kisah Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha? Hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan raja menjadi budak. Lihat bagaimana Zulaikha, dia dipenuhi dengan gemelang apa, dengan harta, dipenuhi dengan dayang-dayang, dia punya segala-galanya, akan tetapi zahabat malaha wa jamalaha. Zahabat malaha, hilang semua harta benda Zulaikha. Santri, kalian pengen tahu seberapa banyak harta benda milik Zulaikha? Mau tahu? Dalam riwayat dijelaskan harta benda, intan, permata, berlian, perhiasan milik Zulaikha itu kalau mau dibawa sama unta, 700 ekor unta nggak muat membawa, karena begitu banyak perhiasan yang dimiliki oleh Zulaikha. Tapi hilang semua harta bendanya. Kenapa hilang? Jadi Zulaikha ini saking cintanya sama Nabi Yusuf, cuma cinta awalnya itu karena hawa nafsu, cinta awalnya karena syahwat, karena ketampanan Nabi Yusuf. Ra'at qamar qalat Yusuf. Tahu artinya? Ra'at qamar qalat Yusuf. Zulaikha lihat bulan, Zulaikha bilang Yusuf. Dia lihat bintang, ra'at kawakib qalat Yusuf. Dia lihat bintang, dia bilang Yusuf. Apapun yang dilihat sama Zulaikha, di situ dia melihat Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai saking cintanya kepada Yusuf, Zulaikha ya, itu hartanya hilang karena orang-orang datang ke Zulaikha bilang, ya Zulaikha, sami'tu Yusuf qol kada 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 kada. Dia ambil. Jadi ada orang datang bilang, wahai Zulaikha, tadi saya habis dengar Yusuf ngomong ini. Dia kasih hartanya. Dia kasih emasnya, intan, berliannya, perhiasannya kepada orang yang membawa kabar tentang Yusuf, kekasihnya yang ia cintai. Datang lagi, ja'at imra'atun qalat ya Aisyah ra'aitu Yusuf. Datang perempuan, wahai Zulaikha, aku habis lihat Yusuf. Zulaikha kasih perhiasannya. Terus setiap hari seperti itu sampai habis semua hartanya. Zahabat jamalaha, hilang kecantikannya, hilang keindahannya, sampai Zulaikha menjadi wanita tua, renta, buta.
diledek oleh anak-anak kecil. Setiap ada suara kaki kuda, anak-anak kecil berkata, wahai Zulaikha, Yusuf mau lewat, Yusuf mau lewat. Apa kata Zulaikha? Pergilah kalian wahai anak-anak kecil, jangan kalian menggodaku, sungguh itu bukanlah Yusufku. Karena apa? Karena aku bisa mencium wangi debu daripada kaki kuda yang ditunggangi oleh Yusufku. Itu bukan wangi debu kaki kuda ditunggangi oleh Yusufku, wahai anak-anak kecil. Nah, karena cinta, karena syahwat hawa nafsu, akhirnya Zulaikha menjadi budak. Sebaliknya Nabiullah Yusuf, kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Nabi Yusuf dikhianati, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, beliau sabar. Dimasukkan sumur, beliau sabar. Dijadikan budak, beliau sabar. Masuk penjara, beliau sabar. Karena kesabaran beliau, karena ketabahan beliau, yang awalnya beliau seorang budak, beliau menjadi seorang raja. Jadi ingat, hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Nah, besok bulan Ramadan adalah bulan kita berperang melawan hawa nafsu, bulan kita berperang melawan syahwat, dan bulan kita untuk melatih kesabaran, bulan untuk kita melatih ketabahan. Apakah setelah Ramadan berlalu kita akan menjadi orang-orang yang akalnya menjadi raja, atau sebaliknya hawa nafsunya yang menjadi raja? Makanya banyak nih kalau bulan puasa, puasa mah puasa, santri puasa, kita orang pada puasa, bapak-bapak puasa, ibu-ibu puasa, pemuda-pemuda puasa, pemudi-pemudi puasa, puasa-puasa. Tetapi kita tidak tahu hakikat puasa itu apa. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, yang didapatkan cuma ju' wal atos, yang didapatkan cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena puasa-puasa, akan tetapi belum mempuasakan anggota tubuh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intisari puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, bukan, tapi tahan seluruh anggota tubuhmu, baik anggota yang zahir atau anggota yang batin. Tahan kedua matamu daripada memandang perkara-perkara yang haram. Tahan kedua telingamu daripada mendengar perkara-perkara yang haram. Tahan kau punya lidah daripada berkata perkara-perkara yang haram. Tahan kau punya tangan untuk merampas hak orang, untuk mencuri, untuk melakukan hal-hal yang haram. Tahan kau punya kemaluan untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Tahan kau punya kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Tahan anggota tubuh, dohirmu, mata, telinga, lidah, tangan, kaki. Kemudian tahan anggota batinmu, tahan hatimu dari sombong, dari kibir, dari hasud, iri, dengki, dari riak, dari ujub. Jaga ketika engkau bisa menahan itu semua dan engkau melewati bulan Ramadan, maka ketika saat masuk 1 Syawal, engkaulah orang-orang yang pantas mendapatkan yaumul fallah, hari kemenangan. Kenapa? Karena engkau telah menang melawan hawa nafsumu, karena engkau telah menang melawan syahwatmu. Kalau engkau cuma puasa menahan lapar dan haus, tapi kedua matamu, telingamu, lidahmu masih melakukan perkara-perkara yang haram, maka yang kau dapatkan hanyalah lapar dan haus, saudara-saudara. Oleh karenanya, sebelum masuk bulan Ramadan, tazkiyatun nafas, bersihkan engkau punya jiwa. Tathirul qulub, bersihkan, sucikan kau punya hati untuk memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan. Agar apa? Agar kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan mulia, dalam keadaan agung, dalam keadaan suci. Keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mulia, dalam keadaan agung, dalam keadaan suci. Nanti di bulan Ramadan, siangnya hidupkan dengan membaca Al-Quran, malamnya hidupkan dengan qiyamul lail. Terus seperti itu, saudara-saudara. Berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para kiai-kiai, para ustaz, para habaib. Perbanyak membaca Al-Quran sambil dengan wudhu, agar air wajahmu tidak sepi dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar pun dalam keadaan suci. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan baik,
keluar dari bulan Ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi gampang, kalau engkau mau lihat puasa Ramadan diterima atau tidak, lihat nanti selesai Ramadan. Apakah bertambah ketakwaanmu? Apakah bertambah ketaatanmu? Apakah bertambah kepatuhanmu? Apakah bertambah ketakutanmu kepada Allah? Jikalau semangat belajarmu bertambah, semangat sholatmu bertambah, semangat ketaatanmu bertambah setelah lewat Ramadan, berarti puasamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tazidut ta'ah, bertambah ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Semua yang hadir faham? Jadi masuk bulan Ramadan benar-benar bersihkan jiwa, bersihkan hati, sucikan hati, agar kita masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma افتح لنا فتوحات العرشية والرحمة والبركة والهداية والعناية والموت على دين الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.